up, no counter. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dimas Ahmad Setiawan Handoyo Putra selaku presenter di acara Rahasia di Balik Kasus. Hari ini saya ditemani kakak yang selalu ada di acara kita nantinya, yaitu Kak Fani. Halo Kak Dimas. Halo Kak Fani, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik selalu. Oke, gimana datang ke sini capek nggak? Enggak sih, kan bahagia ketemu dengan kampus lagi. Oke, bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang apa Kak Fani kira-kira? Kali ini kita akan membahas kasus-kasus yang banyak kita temui di bidang pendidikan, apalagi di guru, di kelas, dan di sekitar daerah-daerah yang memang kita sering temui Kak Dimas. Oh gitu ya, oke. Kali ini saya akan pasarkan acara ini ke Kak Fani. Terima kasih. Hello guys, jadi kali ini kita akan memiliki dua narasumber yang nantinya akan kita undang di tengah-tengah kita dan satu narasumber secara daring. Oke, selanjutnya check it out. Oke teman-teman, untuk kasus yang pertama akan disampaikan oleh Kak Ajeng. Untuk kasus yang pertama, karena memang Kak Ajeng tidak dapat hadir, oleh karena itu kita bertemu secara virtual. Selanjutnya saya bacakan pertanyaannya secara langsung terlebih dahulu. Bayangkan jika Anda seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yaitu mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam menyampaikan pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah disiapkan. Beberapa menit kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Oke Kak Ajeng, pertanyaannya adalah, menurut Kak Ajeng, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal kedua dengan benar? Baik, terima kasih. Nah, dalam pembelajaran tersebut, guru menerapkan yang namanya metode scaffolding, yaitu dengan memberikan petunjuk atau instruksi yang memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Nah, tahapannya seperti apa? Jadi, guru terlebih dahulu memberikan petunjuk berupa langkah-langkah dalam mengerjakan soal. Kemudian peserta didik diminta untuk menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan atau memecahkan persoalan tanpa melihat petunjuk atau langkah-langkah yang telah diberikan tadi. Nah, peserta didik mampu untuk mengerjakan soal tanpa melihat atau menggunakan langkah-langkah yang telah dijelaskan guru karena mereka sudah memahami betul tentang konsep materi. Dalam hal ini adalah mengenai matematika sosial, yaitu menentukan nilai rata-rata atau MEAN, karena mereka sudah betul memahami tentang konsep matematika tersebut dengan jelas. Kemudian keseluruhan dari metode scaffolding ini merupakan salah satu bentuk dari penerapan teori konstruktivisme yang menekankan tentang pemahaman peserta didik melalui bantuan orang lain. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah hanya di awal pembelajaran, yaitu melalui instruksi atau petunjuk berupa langkah-langkah penyelesaian persoalan yang diberikan oleh guru. Kemudian sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode ini dapat diterapkan? Baik, metode yang sesuai dengan pembelajaran tersebut adalah metode yang sifatnya adalah lebih ke arah kolaboratif dan interaktif. Nah, pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif ini menekankan kepada peserta didik untuk bisa saling berinteraksi antara sesamanya untuk bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan. Nah, pembelajaran yang bisa menerapkan metode tersebut salah satunya adalah cooperative learning atau pembelajaran berdiskusi kelompok. Nah, dalam pembelajaran diskusi kelompok ini,
siswa akan ditekankan untuk memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, di mana tujuannya dalam pembelajaran ini adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan untuk bisa mencapai tujuan bersama. Nah, selain melalui cooperative learning ini, kita juga bisa menerapkan pembelajaran berbasis permasalahan atau problem based learning. Jadi problem based learning ini pada dasarnya adalah siswa diberikan permasalahan, kemudian dia diminta untuk menganalisis dan menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, siswa di sini bisa saling bekerja sama untuk bisa mengutarakan pendapatnya, kemudian menyampaikan solusi yang telah mereka dapatkan berdasarkan pemahaman atau pembelajaran yang telah mereka miliki sebelumnya. Nah, kedua, proses pembelajaran tadi, baik pembelajaran berdasarkan diskusi kelompok maupun pembelajaran berbasis masalah, adalah keduanya merupakan penerapan dari teori konstruktivisme. Yaitu teori konstruktivisme ini menekankan kepada peserta didik untuk bisa memperoleh pemahaman mereka melalui pembelajaran sendiri. Nah, pembelajaran sendiri ini juga perlu didukung melalui sebuah permasalahan tadi, bisa melalui problem based learning ataupun melalui cooperative learning. Nah, selain itu, pada penerapan teori behaviorismenya adalah ketika peserta didik mendapatkan motivasi dari luar, misalnya guru memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil memecahkan permasalahan, dengan harapannya ketika diberikan reward suatu saat nanti mereka bisa memecahkan permasalahan tanpa perlu untuk mendapatkan reward. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ajeng atas pertanyaan atas kasus yang pertama. Kita lanjut ke kasus kedua dan kasus ketiga. Check it out. Oke, silakan untuk narasumber kita hari ini. Silakan untuk duduk. Kasih. Oke, jadi hari ini di tengah-tengah kita memiliki dua narasumber yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ada Kak Faiza dan Kak Naza. Halo. Halo. Apa kabar Kak Faiza sama Kak Naza? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman semuanya, supaya kita lebih dekat dengan narasumber kita, gimana kalau kita kenalan dulu dan menyebutkan satu fun fact dari masing-masing narasumber kita. Kita mulai dari Kak Faiza. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Farida. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Negeri Malang. Oke, halo semuanya. Kalau saya juga sama seperti Kak Faiza, tapi saya nggak ngekos ya, tapi PP. Jadi kayak gitu. Wow. Oke, kita langsung saja ke kasus yang kedua. Kita lanjut ke Kak Faiza. Kak Faiza, sebelumnya tadi fun fact-nya adalah Kak Faiza ini merupakan salah satu mahasiswa PPG, betul? Betul. Kalau boleh tahu jurusan apa Kak Faiza? Saya di bidang studi pendidikan IPA. Oh, di pendidikan IPA. Oke, pertanyaan saya kali ini insya Allah ada kaitannya di bidang pendidikan ya. Saya bacakan. Kasus untuk yang kedua adalah Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD, di mana sebagian besar dari peserta didiknya belum lancar dalam hal berhitung. Jadi Rina di sini sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Kak Faiza, apa yang dapat dilakukan oleh Rina untuk membantu peserta didiknya dengan tahapan perkembangan usianya saat ini? Baik, terima kasih Kak Fani. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Fani, di mana pada rentang usia peserta didik di kelas 1 SD itu perubahan yang dialami itu adalah perubahan terhadap pola pikir, sikap, nilai, dan perilaku. Kemudian perkembangan yang akan dialami adalah perkembangan kognitif, yang dimana itu mencakup perubahan pola pikir. Ada beberapa perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motorik, yaitu terjadi sejak anak lahir sampai berumur 2 tahun. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap praoperasional, itu terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga itu ada tahap operasional konkret yang terjadi pada umur 7 sampai 11 tahun. Kemudian yang terakhir tahap 4 yaitu tahap operasional formal, yaitu setelah anak umur 11 tahun ke atas, di mana pada anak kelas 1 SD ini termasuk pada tahap 2 yaitu tahap praoperasional yang terjadi pada umur 2 sampai 7 tahun. Nah,
Nah, pada masa perkembangan tersebut, peserta didik ini tertarik dengan kegiatan yang bersifat permainan, sedang bergerak, dan mengamati lingkungan sekitar. Nah, hal ini menjadi fokus pembelajaran bagi Rani agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Nah, Rani dapat menciptakan metode pembelajaran yang inovatif agar menarik minat dari peserta didik tersebut untuk belajar. Salah satu cara yang dapat diterapkan yaitu menyediakan benda-benda di sekitar peserta didik seperti buku, pensil, poin yang peserta didik gunakan setiap harinya. Nah, Rani itu dapat menggunakan media tersebut untuk membantu siswa dalam pemahaman berhitung. Rani juga dapat menyediakan permainan yang terkait dengan perhitungan seperti permainan kartu angka dan menghitung menggunakan jari. Maka dengan begitu peserta didik akan menjadi termotivasi untuk belajar dan paham dengan bagaimana cara untuk berhitung. Gitu Kak Fani. Oh iya Kak Faiza, kalau boleh tahu mengapa Kak Faiza memilih metode tersebut? Karena pada anak kelas 1 SD itu dia kan masih dalam fase suka bermain begitu ya. Jadi cara untuk membantu anak kelas 1 SD ini agar mudah untuk menghitung begitu. Jadi Rani sebagai guru itu harus menciptakan model atau metode pembelajaran yang ada basic permainannya begitu. Jadi peserta didik ini akan termotivasi untuk belajar, kemudian tertarik untuk belajar dengan berhitung. Jadi dengan metode sambil belajar dengan bermain game ini, peserta didik akan mudah untuk belajar menghitung. Oke, luar biasa sekali untuk jawabannya Kak Faiza. Oke, selanjutnya kita lanjut ke topik yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Naza. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu kasusnya seperti apa dan silakan nanti Kak Naza menyampaikan pendapatnya. Oke. Untuk kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di mana dia akan mengajarkan materi tentang tes deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi. Namun, pada bukunya menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di kota. Nah, sedangkan ketika kita harus memperhatikan latar belakang dari peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Kak Naza nih, apakah pertimbangan dan keputusan oleh Made itu sudah sesuai atau belum? Oke, baik Kak Fani. Menurut saya, keputusan yang sudah diambil Made itu sudah sangat baik dan sudah sangat memahami kondisi lingkungan peserta didik, karena Made ini sudah memberikan contoh deskripsi mengenai makanan khas Bali dan juga pantai-pantainya. Dengan hal itu, peserta didik akan lebih mudah memahami tes deskripsi tersebut karena telah berkaitan dengan lingkungan sekitarnya seperti itu. Oke Kak Naza, kira-kira prinsip apa yang digunakan oleh Made saat melakukan hal tersebut? Oke, menurut saya itu Made menggunakan teori prinsip konstruktivisme yang digunakan oleh Lev Vygotsky, yang mana teori ini itu menekankan pentingnya konteks sosial dan juga lingkungan dalam pembelajaran, yang mana terdapat dua elemen penting di teori ini, yaitu belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar, dan kedua yaitu proses secara psikososial yang mana berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Dan dengan memainkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik itu dapat membantu peserta didik agar lebih paham dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Luar biasa banget ini dua narasumber kita. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Naza sama Kak Faiza atas kesediaannya untuk hadir di acara ini. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada host kita, Kak Dimas. Oke
Oke, terima kasih Kak Fani. Begitulah acara hari ini, rahasia di balik kasus. Nantikan video-video berikutnya di lain video. Terima kasih.